Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alam dari UPT SMA Negeri 1 Sopeng. Para sahabat-sahabat sosiologi, pada video pembelajaran kali ini saya akan mencoba untuk menguraikan tentang konsep dasar hubungan sosial atau interaksi sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian interaksi atau hubungan sosial. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya adalah peserta didik mampu menyebutkan faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Para sahabat sosiologi sekalian, peristiwa interaksi sosial tentunya didasari oleh keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, interaksi sosial dapat dipahami sebagai hubungan-hubungan yang dinamis dan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Jadi dapat dipahami bahwa interaksi atau hubungan sosial adalah peristiwa yang dinamis yang melibatkan orang lain dengan orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya, sahabat sosiologi sekalian, kita akan menguraikan tentang beberapa poin-poin yang menjadi faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Bicara tentang faktor pendorong terjadinya interaksi sosial, ini sebenarnya banyak kita jumpai di lingkungan sekitar atau bahkan kita sendiri yang mengalaminya. Nah, sahabat sosiologi sekalian, yang pertama, salah satu faktor pendorong interaksi sosial, yakni yang pertama adalah imitasi. Apa itu imitasi, teman-teman? Imitasi itu merupakan kegiatan meniru sikap, perilaku, ataupun penampilan dari orang lain. Itu masuk dalam kategori imitasi, salah satu faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang kedua, itu adalah sugesti. Sugesti itu dipahami sebagai pemberian pengaruh atau pandangan dari seseorang kepada orang lain. Ini biasa kita jumpai atau mungkin bahkan kita sendiri yang mengalami. Kemudian faktor yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi itu adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi ini biasanya banyak menimpa adik-adik kita yang remaja. Mungkin mereka ingin tampil sebagai sosok yang sama dengan artis idolanya, atau hal-hal yang atau orang-orang yang selama ini mereka kagumi, itu disebut sebagai identifikasi. Selanjutnya, yang keempat, faktor yang keempat adalah simpati. Nah, simpati adalah perasaan tertarik kepada orang lain. Sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, maka yang namanya perasaan tertarik itu sesuatu yang muncul dalam diri kita. Nah, dalam pembelajaran sosiologi kali ini, peristiwa tersebut disebut sebagai simpati dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Adapun faktor pendorong selanjutnya adalah yang kelima, yakni motivasi. Nah, ini sangat menarik ini, sahabat sosiologi. Bicara tentang motivasi, tiap hari kita memberikan motivasi. Bila kesempatan kita mendapatkan motivasi dari orang lain, apa sih sebenarnya motivasi itu? Ya, motivasi tersendiri itu dikategorikan sebagai pemberian dorongan atau rangsangan kepada pihak lain, tentunya untuk tujuan-tujuan tertentu, teman-teman. Kemudian faktor yang terakhir adalah empati. Nah, empati ini salah satu faktor pendorong terjadinya interaksi sosial atau hubungan sosial, dan kadangkala terjadi di lingkungan sekitar. Faktor empati itu dipahami sebagai peristiwa ikut memahami, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, entah itu sahabat kita, entah keluarga kita. Empati itu biasanya diwujudkan dalam ketika
ada keluarga atau sahabat kita yang sementara berbahagia, atau sebaliknya ada rekan kita yang berduka, kemudian kita merasakan apa yang mereka rasakan. Itulah yang disebut sebagai empati. Nah, sahabat-sahabat sosiologi sekalian, dua tujuan pembelajaran kita hari ini dalam video pembelajaran ini yakni adalah menjelaskan tentang interaksi sosial itu. Tadi kita sudah bincang-bincang, kita sudah menyampaikan tentang interaksi sosial. Ya, baik sahabat-sahabat sosiologi sekalian, selanjutnya kita masuk pada edisi pembahasan soal. Pada pembahasan soal kali ini saya mencoba untuk menampilkan dua soal kasuistik yang mungkin familiar dengan kehidupan kita dan biasa kita ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Soal yang pertama, ini soal kasuistik. Nomor 1, perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama, Amir membaca buku di depan rumah. Yang kedua, ayah sedang berbincang-bincang dengan tamunya. Yang ketiga, ibu berangkat bekerja ke kantor naik sepeda motor. Yang keempat, ayah dan ibu bekerja sama mencuci baju di belakang rumah. Yang kelima, kakak mengajak adik mengerjakan pekerjaan rumah. Pertanyaannya adalah, peristiwa yang menunjukkan terjadinya hubungan sosial atau interaksi sosial ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, sahabat sosiologi sekalian, sebelum kita menjawab soal ini, maka terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi mana yang menjadi mana peristiwa yang menggambarkan tentang hubungan sebuah interaksi. Nah, kalau kita melihat secara analisis, maka peristiwa yang menunjukkan hubungan sosial itu dapat kita lihat pada jawaban 2, 4, dan 5, yakni ayah sedang berbincang dengan tamunya, berarti ayah sedang berinteraksi dengan seseorang. Poin keempat, ayah dan ibu bekerja sama mencuci baju di belakang rumah. Interaksinya jelas, ayah dan ibu sedang bekerja sama mengerjakan sesuatu. Kemudian yang kelima, kakak mengajak adik mengerjakan pekerjaan rumah. Kakak dan adik ini bekerja sama melakukan sebuah aktivitas. Maka jawaban yang benar adalah 2, 4, dan 5. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ini juga soal kasuistik. Soalnya seperti ini. Perilaku Abi yang akhir-akhir ini mencoba untuk ingin menjadi sama dengan artis idolanya merupakan faktor pendorong interaksi sosial dalam bentuk apa? Nah, sebelum kita menentukan jawaban yang benar, ini terlebih dahulu harus kita identifikasi, teman-teman sosiologi. Karena hampir setiap opsi ini punya pengertian yang mirip-mirip. Jadi kita tidak boleh salah dalam menentukan jawaban, tentunya dengan memahami konsep yang benar. Perilaku yang ingin meniru atau ingin menjadi sama dengan orang yang diidolakan itu adalah masuk dalam kategori apakah dia imitasi? Ya, ada kegiatan meniru, mungkin iya, mungkin tidak. Nanti kita identifikasi selanjutnya. Sugesti di soal itu saya tidak melihat ada unsur sugesti. Nah, C, identifikasi. Nah, kalau kita melihat pertanyaannya, maka jawaban yang benar adalah identifikasi. Mengapa identifikasi? Karena ada kecenderungan bukan hanya meniru, tetapi ingin tampil sama, ingin menjadi seperti dengan yang diidolakannya. Maka jawaban untuk nomor 2 yang benar adalah identifikasi. Selanjutnya kita lihat pilihannya empati. Kita tidak melihat unsur empati di situ, begitu juga dengan motivasi. Maka bisa dipastikan bahwa jawaban yang tepat sesuai dengan konsep interaksi sosial adalah identifikasi. Nah, sahabat-sahabat sosiologi sekalian, sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan video pembelajaran yang singkat ini mampu menginspirasi kita semua dan membuat kita semakin bersemangat, utamanya hal-hal yang menyangkut dengan hubungan sosial atau interaksi dalam mata pelajaran sosiologi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.